wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Halimatul Hasanah. Saya dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 1. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen dan organisasi. Materi yang saya akan bahas yang pertama ada definisi dan fungsi manajemen, yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga ada prinsip manajemen, yang keempat ada sarana manajemen, yang kelima ada proses manajemen. Pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi dan fungsi manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer ini harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli ini memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Di situ ada fungsi manajemen perencanaan atau planning. Planning ini merupakan suatu fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain itu tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Contohnya, pemilihan atau penentuan tujuan organisasi, ada juga penentuan strategi, ada pula program, ada juga prosedur, dan ada metode untuk mencapai standar. Berikutnya ada pengorganisasian atau organizing. Organizing sendiri itu adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggotanya. Dalam arti, manajemen ini bertugas untuk mengelompokkan tugas dan tanggung jawab atau wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Berikutnya ada pengarahan atau directing. Pengarahan ini merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen itu bertugas sebagai atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Berikutnya ada pengendalian atau controlling, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah dirancanakan itu berjalan sesuai dengan target. Nah, target yang diharapkan ini harus telah dibuat sesuai dengan rencana akan tercapai dengan pengendalian performa perusahaan. Kegiatan pengendalian ini adalah evaluasi keberhasilan dalam mencapai proses keberhasilan dan target. Pengembalian langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan dan melakukan berbagai alternatif solusi. Berikutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen. Ada banyak sekali prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu keahlian yang dimiliki secara objektif sehingga pelaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan efektif. Contohnya, penempatan kerja karyawan menggunakan prinsip net man in the right place. Yang kedua, ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, setiap karyawan ini memiliki wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga dengan tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin. Setiap karyawan itu harus memiliki disiplin diri dalam melaksanaan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah yang diterima harus memiliki tujuan yang sama, meski dari orang yang berbeda, agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Yang kelima ada kesatuan pengarahan. Nah, karyawan ini memerlukan pengarahan yang tepat, yang baik, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat sasaran. Yang keenam ada mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Karyawan ini harus menyadari bahwa keberhasilan organisasi atau perusahaan itu akan berpengaruh pula terhadap dirinya, sehingga karyawan ini harus mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan organisasinya. Yang ketujuh ada pengajuan pegawai. Contohnya ada kompensasi. Kompensasi ini yang sesuai itu akan memberikan kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi bagi masing-masing karyawannya. Yang kedelapan ada pemusatan. Tanggung jawab akhir dari suatu organisasi atau perusahaan berada pada tingkat manajer atau puncak, atau juga disebut dengan top manager yang memiliki wewenang tertinggi. Berikutnya yang kesembilan ada hierarki. Hierarki ini adalah adanya pembagian kerja akan menimbulkan hierarki dalam suatu susunan organisasi atau perusahaan. Yang kesepuluh ada ketertiban. Dalam pekerjaan itu, ketertiban itu sangat penting untuk menghindari kekacauan yang dapat menghambat pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi. Yang ke-11 ada keadilan dan kejujuran. Terkait dengan keadilan dan kejujuran, moral karyawan ini harus memilikinya. Sebab, dalam semua lapisan organisasi atau perusahaan harus memiliki moral kejujuran. Yang berikutnya nomor 12 ada stabilitas kondisi karyawan. Stabilitas kondisi itu perlu dijaga agar tidak mengganggu performa karyawan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Yang berikutnya nomor 13, yaitu prakarsa. Prakarsa ini timbul ketika seseorang berusaha menyelesaikan hal-hal yang semestinya dilakukan agar memberikan hasil yang maksimal. Nomor 14, nomor yang terakhir adalah semangat kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan akan memberikan semangat untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikutnya nomor 4, saya akan membahas tentang sarana manajemen. Nah, sarana manajemen ini biasanya sering disingkat dengan 6M. Yang pertama adalah man atau manusia. Manusia adalah faktor yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Nah, tanpa adanya manusia ini tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia ini adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen ini timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Yang kedua ada money atau uang. Uang ini merupakan alat ukur dan alat tukar nilai, yaitu besar kecilnya hasil kegiatan dapat terlihat dari jumlah perputaran uang. Oleh karena itu, uang ini merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu itu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi tersebut. Yang ketiga ada materialis atau bahan-bahan. Material adalah terdiri dari bahan setengah jadi atau raw materials dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, manusia yang ahli dalam bidangnya juga dapat menggunakan bahan atau material sebagai salah satu sarana agar tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat ada mesin. Mesin ini digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
serta menciptakan efisiensi kerja, dan juga untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang kelima, ada metode. Metode ini adalah suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Nah, dengan metode ini memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan menggunakan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Yang keenam ada market atau pasar. Pasar merupakan tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produknya. Memasarkan produk ini sudah barang jadi itu sangat penting ya. Sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang itu akan berhenti. Berikutnya yang kelima, saya akan membahas tentang proses-proses manajemen. Yang pertama ada proses perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana cara yang terbaik untuk mencapainya. Perencanaan ini adalah pengambilan keputusan terkait tujuan dan menetapkan arah masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua ada proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian ini di mana rencana didirikan atau dipindahkan lebih dekat dengan realisasi, dengan menetapkan orang dalam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. Yang ketiga ada proses pengarahan, yaitu usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang keempat, ada proses pengendalian. Proses pengendalian ini yaitu ada pengukur, membandingkan, menemukan penyimpangan, dan memperbaiki kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.